Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia. Itu adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di dalam tekanan-tekanan hidup kita boleh mendapat kelegaan karena kita boleh mengalami kasih dan pengharapan daripada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Ibadah merupakan ekspresi yang nyata dari orang-orang percaya. Ibadah merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak ada aktivitas, perbuatan, pelayanan kita yang dapat menggantikan ibadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu sendiri tidak bisa kita lakukan bagi siapapun kecuali kepada Tuhan. Itulah keunikan daripada ibadah. Tuhan Yesus sangat mementingkan ibadah kita kepada Tuhan. Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan 17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kisah yang kita baca adalah peristiwa yang kedua Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Peristiwa yang pertama terjadi pada awal pelayanan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Dan peristiwa kedua yang kita baca ini adalah di masa akhir-akhir pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekali lagi menyucikan bait Allah. Kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam ibadah seringkali berulang dan seringkali sulit untuk dilepaskan. Sehingga Tuhan Yesus harus
sekali lagi menyucikan bait Allah. Bagaimanakah dengan ibadah kita? Apakah ada hal-hal yang tidak baik, kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang selalu berulang ketika kita beribadah kepada Tuhan? Tuhan ingin kita mengubahnya, sehingga ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama-tama, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Saya percaya setiap kita suka berdoa. Namun tahukah apakah itu berdoa? Berdoa itu adalah satu relasi yang sangat dekat kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih dekat daripada itu. Kecuali ketika datang kepada Dia dan berdoa. Karena Dia berjanji, Dia mau mendengarkan kita, Dia hadir saat kita berdoa. Doa merupakan satu ibadah kita kepada Dia. Satu pengabdian kita kepada Dia. Karena Dia memanggil kita untuk kita datang kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah begitu penting. Namun pada masa itu, orang-orang Yahudi memakai tempat ibadah, yaitu lokasi tempat orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Tempat itu dipakai untuk berdagang. Masuk akal mereka mendagangkan hewan untuk kurban. Karena orang-orang dari luar kota ketika datang ke rumah Allah, membawa kurban harus diperiksa. Kalau tidak sesuai, maka dia harus ganti kurban itu. Maka hewan itu bisa dibeli di dalam areal bait suci. Namun mereka menjual dengan mencari untung. Bukan saja hewan korban, tetapi uang. Uang yang dipakai untuk persembahan hanyalah uang-uang bait suci yang berlaku. Sedangkan uang-uang asing tidak berlaku. Dan mereka memakai nilai tukar untuk mencari untung. Dan tempat itu dipakai untuk dagang. Sehingga menimbulkan keberisikan, sehingga orang-orang beribadah sangat terganggu. Itulah mengapa Tuhan Yesus menjadi marah. Dan mengusir mereka semua untuk tidak berdagang di situ. Karena ketika kita beribadah, kita mengkhususkan waktu kita, mengkonsentrasikan diri kita, supaya kita boleh bersekutu dengan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah dengan ibadah saudara? Apakah ada banyak interupsi? Ada banyak gangguan? Bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Kita tidak konsentrasi dalam ibadah. Ada banyak hal yang kita lakukan di dalam ibadah yang bukan merupakan bagian daripada ibadah itu. Saudara, mari kita melakukan ibadah dengan sesungguh-sungguh supaya kita boleh memuliakan nama Dia. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus melakukan sebuah perkara, yaitu mujizat. Ingin menggambarkan rumah Tuhan merupakan tempat setiap orang mendapat pertolongan Tuhan. Menarik sekali. Setelah Tuhan Yesus marah, membalik-balikan meja pedagang, tetapi pada saat itu, datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus dalam bait Allah.
Dan orang-orang ini mengalami kasih Tuhan. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan dia. Dan yang menarik terjadi di dalam areal bait suci. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, rumah Tuhan adalah tempat bagi setiap orang mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami pertolongannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memakai kita di rumah Tuhan, menjadi berkat kasih Tuhan kepada orang lain, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan kita mendoakan mereka, dengan kita mengabarkan kabar baik kepada mereka, menguatkan iman mereka. Bahkan lebih daripada itu, setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah rumah Tuhan menjadi rumah di mana setiap orang boleh mengalami jamahan Tuhan. Jadikanlah diri kita di rumah Tuhan menjadi bagian di mana Tuhan menjamah orang lain melalui kasih, doa, dan firman mungkin yang kita sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, rumah Tuhan adalah tempat kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan saja Yesus menyucikan bait Allah, dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi ada orang-orang yang memuji nama Tuhan Yesus. Dikatakan Hosana bagi anak Daud. Tahukah saudara, siapakah yang memuji nama Yesus? Anak-anak yang ada di dalam areal bait Allah itu. Ketika mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang sakit, maka anak-anak dengan ketulusannya, mereka menyadari siapakah dia yang menyembuhkan. Maka mereka berkata, Hosana, anak Daud. Sebuah pujian deklarasi akan siapakah Yesus. Dia adalah Mesias, Juru Selamat yang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rumah Tuhan adalah tempat di mana kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan itu saja, kita memberitakan tentang Sang Juru Selamat telah datang. Kita mendeklarasikan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia di dalam Yesus Kristus. Melalui puji-pujian, melalui pengakuan iman kita, melalui firman Tuhan yang diberitakan, melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, melalui persekutuan di antara kita di dalam kasih Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kita sedang memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari saudara kita menghargai ibadah kita, menghargai rumah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk beribadah. Jadikanlah rumah Tuhan tempat di mana setiap orang mengalami anugerah, kasih, dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami tahu ya Tuhan betapa penting ibadah itu. Dan Tuhan akan memakai rumah Tuhan menjadi tempat di mana setiap orang boleh bersekutu dengan Engkau, boleh mengabdi kepada Engkau dan mengalami jamahan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kami menghargai itu dan kami menjadikan rumah Tuhan tempat ibadah kepada Engkau tanpa interupsi. Bahkan kami sendiri sungguh-sungguh dalam beribadah ya Tuhan.
Tuhan bantu kami. Kami boleh terlibat dalam ibadah dengan baik. Kami mewartakan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami ingin memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.